pemirsa, masih bersama channel Waras Samarinda. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi bagaimana kita cara membuat laci laci yang baik dan mudah kita gunakan, tentunya juga awet. Jadi sini saya menggunakan semuanya menggunakan bahan plywood, dan tentunya kalau bahan plywood itu gampang lepas ya, atau gampang rusak seperti itu. Tapi bagaimana sih supaya awet plywood kita gunakan sebagai laci? Jadi di sini saya akan membahas mengenai plywood. Mengapa sih plywood itu kok cepat rusak? Karena plywood itu dia terbuat dari berlapis-lapis kayu ya, yang di seratnya dibolak-balik, disilang-silang seratnya, dan dia hanya menggunakan lem. Kayaknya lemnya itu juga tidak terlalu melekat seperti itu ya, apalagi kena air dia mudah lepas. Dan di sini saya sudah ada beberapa laci. Tentunya kalau sudah kita rakit, tentunya pemirsa semuanya tahu nanti bahan-bahannya apa saja untuk membuat laci supaya kuat dan awet. Tapi buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Waras Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen ya, dan di share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan share di teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Dan di sini saya semuanya menggunakan plywood tentunya, dan di sini saya akan menerangkan bahan-bahannya atau bahan yang untuk memperkuat untuk pembuatan laci. Dan di sini cara pembuatannya kita cukup simpel cara membuatnya, jadi kita tidak perlu menggunakan biasanya kalau kita menggunakan kayu, tentunya kita menggunakan ekor burung di sini ya, untuk memperkuat. Jadi di sini saya sudah membuat lacinya. Jadi saya membuat lacinya seperti ini ya, dan ada 5 laci yang sudah kita buat. Dan di sini untuk pertama yang kita gunakan yaitu paku. Di sini untuk memaku, melengketkan di antara dinding samping dan depan ya. Jadi bukan cuman paku, dan di sini juga saya menggunakan lem epoksi seperti ini. Lem epoksi ini untuk memperkuat, dan lem epoksi ini tidak gerak ya saat kita bikin, walaupun kita tidak usah menggunakan siku seperti itu ya. Jadi di sini tidak bisa gerak sama sekali. Tentunya dia juga awet. Tapi cuman hanya menggunakan lem. Nanti kita masih saya tambahkan yaitu sekrup di sini ya. Mau kita akan tambahkan sekrup, mungkin bisa 1 sekrup ya, nggak apa-apa, yang penting untuk narik saja. Nanti kayak saya akan tambahkan 1 sekrup saja, posisi di tengah ya. Ini saya menggunakan yang di sini triplek 9 mili, dan kita lapis jadi 2, yaitu jadi 19 mili. Dan ini asli triplek 19 mili yang di sininya. Jadi untuk tempat penutup bawahnya ini saya lubang atau kita loop ya. Kita loop yaitu 5 mili. Tujuannya apa? Untuk memasukkan plywood setebal 3 mili atau 4 mili masuk, karena saya membuat lubangnya 5 mili. Jadi plywood ini nanti untuk penutup bagian bawahnya seperti itu. Jadi tentunya apabila kita lubang seperti ini juga plywoodnya terlihat rapi ya. Masalahnya kita tanpa menggunakan paku, jadi langsung masuk ke lubang. Nanti juga masih kita tambahkan lem supaya bisa menahan dari depan. Dari depan pun juga tidak mudah lepas, dari samping pun juga tidak mudah geser seperti itu.
nanti kita gunakan paku yaitu di bagian ujung di sini. Masalahnya di bagian ujung ini saya masangnya tidak rata, jadi hanya sebatas lubang di sini. Nanti plywoodnya masuk dari sini ya, saya contohkan saja, masuk dari sini, masuk seperti ini. Setelah masuk mentok, nanti kita paku di sebelah sini, tuk 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 seperti itu. Tapi juga kita kasih lem. Masalahnya ini plywood itu jangan sampai kita ketinggalan lem ya, harus kita lem. Masalahnya plywood ini kekuatannya beda dengan papan biasa seperti itu. Dan untuk relnya di sini saya buat seperti ini. Ini sebetulnya utuh ya, seperti ini lebar, tapi kita belah di sini, kita sisai bagian di sini. Jadi ini rel ya, posisi nanti posisi di atas. Rel di atas itu apa? Lebih mudah untuk mendorong dan menarik ya. Dan biasanya saya membuat rel kalau menggunakan kayu. Itu saya biasanya membuat lubang di bagian di pinggir di sini. Itu hasilnya lebih licin, juga lebih mudah ditarik dan mudah didorong. Tentunya juga tidak mudah jatuh seperti ini ya. Misalnya dia tanpa menggunakan rel di lubang di sini, biasanya kalau ditarik itu jatuh. Tapi kalau ada relnya, lubang di samping di sini, itu biasanya tahan, dia nggak mudah jatuh. Karena di sini saya menggunakan triplek, jadi saya tidak menggunakan lubang ya. Sebetulnya juga bisa kita tambahkan lubang apabila kita menggunakan triplek tebal seperti yang di depannya ini. Bisa kita tambahkan lubang seperti ini untuk relnya ya. Bisa tambahkan lubang seperti ini. Jadi untuk pembuatannya ini sebetulnya lebih mudah, juga lebih mudah digunakan juga awet ya. Kalau awet tidak itu tergantung pemiliknya sih. Kalau memang nariknya di banting-banting ya cepat rusak gitu. Tapi tujuannya kalau cuma ditarik, didorong, tarik dorong ya insya Allah awet ya. Dan sekarang saya akan proses pemasangan ininya apa, penutup bagian bawahnya di sini. Tentunya saya akan memotong satu persatu ya, triplek ini nanti kita akan masukkan seperti itu. Oke, langsung proses pemotongan. Dan saya akan memotong menggunakan gergaji biasa. Masalahnya ini hanya triplek tipis saja, jadi kita bisa menggunakan gergaji biasa. Biasanya saya memotong menggunakan mesin karena di sini saya yang mau kita potong hanya triplek tipis, jadi saya hanya menggunakan gergaji manual saja. Oke, langkah pertama saya akan rebahkan triplek yang mau kita potong, dan kita cari yang bagus ya. Yang bagus kayaknya sama saja, kayaknya bagus di sini ya. Yang bagus nanti posisinya di paling atas. Oke, sudah kita rebahkan seperti ini. Lalu kita akan emal menggunakan ini ya, kita emal saja langsung seperti ini. Atau sebelah kita masukkan, yang sebelah nanti kita emal, tidak bisa, nanti hasilnya pas. Kita masukkan sebelah di sini seperti ini ya. Yang sebelah sudah kita masukkan lubangnya karena di sini sudah ada lubangnya di sebelah sininya ya. Dan untuk sebelah sininya mau kita garis saja menggunakan penggaris, menggunakan spidol dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggaris menggunakan yaitu pensil 2B. Kita garis seperti ini. Ini nanti enggak motongnya yaitu di luar garis, bukan kita paskan garis. Dan untuk paling belakang di sini kita kasih lebih 2 cm ya. 2 cm kita kasih lebih 2 cm. Oke, sudah kita potong. Nanti untuk motongnya di sini nanti kita lebihin perkiraan 1 cm karena masuk atau setengah cm bisa. Nanti kita tambahkan lem. Dan kita juga siapkan meteran, maka kita akan ukur
tadi ya, tanda yang belakangnya tadi kita samakan. Kita akan jadikan 35. 35 di sini juga 35. Setelah kita tandai, langsung kita garis saja. Nanti di sini yang mau kita potong. Sudah kita garis, sekarang kita lakukan pemotongan. Untuk pemotongan sesuka hati, terserah kalian enaknya di mana. Dan saya kurasa enaknya seperti ini ya, seperti ini saja. Kayaknya beda. Oh, ternyata kita salah garisnya. Kita garis ulang. Karena tadi lari ya, saya menggunakan meteran untuk menggarisnya. Sekarang kita potong saja, sesuka hati saja untuk motongnya. Sesuka hati teman-teman saja dari mana. Dari sini nggak bisa, seharusnya memang harus dari sini ya. Dari sini kita akan potong, kita lebihi 1,5 cm saja, karena tadi yang sebelahnya sudah kita masukkan. Karena triplek ini ukurannya lebar, jadi kita lebih agak susah cara memotongnya. Oke, sudah kita potong. Pak. Sekarang kita siapkan lem Raja Wali. Kita gunakan lem Raja Wali seperti ini. Kita akan lem di seluruh lubangnya. Kita kasih lem lubangnya saja di sini. Atau di lem tripleknya juga bisa, terserah kalian semuanya mau di lem yang sebelah mana. Misalnya mau di lem tripleknya, langsung saja kita lem tripleknya saja di sini. Kita buang dulu serabutnya di sini. Bisa juga langsung kita lem di sini. Terserah kalian semuanya mau dilem sebelah mana, lem kanan kiri ya. Samping juga kita lem, semuanya kita lem. Tujuannya supaya awet dan usia laci tahan lama. Kita lem semuanya. Seperti ini ya. Sekarang kita masukkan, karena di sini sudah ada lubangnya, jadi tripleknya tinggal kita masukkan saja dari belakang masuk ke depan.
Karena ini saya membuatnya itu lebar yang depan, jadi untuk masuk dari belakangnya tentunya agak susah, tapi bisa masuk. Kita dorong aja. Nah, masuk ya. Masalahnya lubangnya lebar yang depan daripada yang belakang. Kenapa kita buat lebar yang depan? Tujuannya supaya tidak nyepet saat kita jabut atau saat kita buka. Tangan kita yang sambil kita pas-paskan lubangnya. Oke, sudah masuk. Kalau sudah seperti ini, tentunya semuanya kuat ya. Jadi di sini pun tidak ada, walaupun dimuati berat pun dia tidak bakalan jebol. Oh ya, di sini tadi lupa belum kita kasih lem. Sekarang kasih lem saja. Nyusul aja nggak apa-apa. Masanya di sini mudah kasih lemnya. Setelah kita kasih lem, selanjutnya kita akan tambahkan paku. Kita takan dulu ya. Juga bagian dalam juga kita ratakan. Setelah kita ratakan, kita paku, yaitu kita menggunakan paku setengah inci. Dan paku kecil seperti ini yang kita gunakan. Sekarang kita paku. Jadi yang kita paku yaitu bagian belakang saja. Bagian samping tidak perlu kita paku lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bagian sampingnya semuanya kuat karena dia tidak bisa turun karena dia semuanya masuk lubang. Dan bagian belakang yang kita paku yang banyak juga tidak apa-apa. Tergantung kita sendiri sih, mau paku misalnya mau paku 3 saja juga tidak apa-apa. Oke, sudah jadi. Kita akan ratakan sisa-sisanya. Oke ya, untuk laci 1 sudah selesai. Dan di sini masih ada beberapa laci yang belum kita kerjakan. Nanti juga sama seperti itu cara membuatnya ya, seperti ini. Tentunya bagian dalamnya kuat juga rapi. Misalnya ini dimuati beban berat pun tidak akan jebol. Jadi rapi ya, walaupun dia menggunakan triplek 4 mili atau 3 mili, tentunya dia sudah tahan. Oke pemirsa, seperti itu tadi cara pembuatan laci ya. Dan ini masih ada beberapa laci, nanti juga sama caranya seperti itu. Jadi mudah kan cara membuat laci. Yang penting satu, punya alatnya ya, alatnya yang untuk membuat lubang. Dan kemarin untuk cara pembuatannya juga proses pemotongan dan melubangnya juga sudah kita share. Juga tentunya mulai awal saya membuat ini sudah banyak yang kita share. Jadi dan seperti itu tadi cara pembuatannya. Jadi ini lebih jelas ya. Kalau kemarin baru motong-motong tentunya juga kurang jelas. Jadi selanjutnya ini masih ada yang kita tambahkan. Saya akan menambahkan sekrup di bagian ujung pinggir-pinggir di sini.
tentunya nanti hasilnya juga lebih kuat ya. Masalahnya ini nanti masih ada pelapisnya supaya warnanya mengkilat, tidak seperti ini ya. Nanti masih ada pelapisnya lagi, yaitu melamid bagian pinggirnya di sini atau kertas ABL ya, untuk penempelan bagian depannya di sini supaya kelihatannya nanti ya pokoknya seperti bikinan pabrik ya, atau seperti bikinan mabel seperti itu. Nanti pokoknya jadinya oke. Pokoknya tonton terus selanjutan video ini hingga selesai seperti apa nanti proses pembuatannya dan sampai jadi. Dan di sini saya akan menambahkan sekrup dulu di sini. Dan bagaimana sih cara pemasangan sekrup? Pokoknya tonton hingga selesai. Dan di sini saya akan siapkan burnya untuk memutar obeng, dan kita siapkan sekrupnya dulu. Dan di sini sudah kita siapkan bur, dan kita akan siapkan sekrup, dan kita siapkan mata obengnya. Jadi saya menggunakan obeng ini, obeng pendek ini yang ada min dan plusnya. Kita jabut dan kita akan pasang di burnya, di mesin burnya. Tinggal kita masukkan saja seperti ini, dan kita akan kencangi. Sudah kita pasang, sekarang saatnya kita memasang sekrupnya. Kita cocokkan ke listrik dulu. Oke, sudah bunyi. Dan sekarang kita kira-kira usahakan sekrup tidak meleset dari plywood yang di belakangnya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini ya. Oh, masuk sudah. Nah, jadi ini sudah kuat, dia tidak mungkin lepas. Jadi dia umurnya juga semakin panjang kalau sudah kita sekrup seperti ini, karena sekrup di sini modelnya dia narik ya, tidak bisa dilepaskan kalau tidak diputar. Selanjutnya kita masang sebelahnya juga sama caranya. Sudah masuk ya. Jadi sudah kita pasang sekrup semuanya. Tentunya laci kita akan awet selamanya. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya sudah hadir di channel Warna Samarinda. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan komen apabila ada pertanyaan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video-video saya berikutnya. Terima kasih.